happening again. Swore to myself I would be late in the end, but every time I look at those brown eyes and your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Nurasana. Saya dari Akuntansi C3 NPM 102-19033 dari Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan memaparkan resume yang telah saya buat dari materi inovasi produk, yaitu dari mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Nah, di sini ada pengertian inovasi produk secara umum. Jadi inovasi itu merupakan suatu proses atau pengembangan ide atau pemanfaatan produk atau sumber daya yang sudah ada sebelumnya agar memiliki nilai yang lebih berarti. Dan produk itu merupakan barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan adanya inovasi ini dapat menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya agar manusia mendapat manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Strategi inovasi produk dan jasa sangat penting karena merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh perusahaan atau industri, baik yang sudah ada ataupun belum. Pengembangan produk juga sangat penting karena untuk pengembangan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Merilis produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Razagi 2008. Nah, jadi jika suatu perusahaan dapat memperbarui produk dan layanan mereka, maka mereka dapat bertahan hidup. Suatu perusahaan yang kompetitif memiliki tujuan penting. Nah, di sini dikatakan ada dua tujuan penting perusahaan yang kompetitif, yaitu satu, menciptakan nilai pelanggan atau customer value, pemasaran, dan inovasi. Yang kedua yaitu inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Inovasi produk itu menjadi tanggung jawab seluruh bagian dalam bisnis, baik departemen, pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Ini adalah pendapat Holzman 2011. Memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah salah satu cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari inovasi produk ini, yaitu tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi ini adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan domestik. Adapun tujuan inovasi yang lain yaitu satu, meningkatkan kualitas, yang kedua, mengurangi biaya, yang ketiga, menciptakan pasar baru, yang keempat, memperluas jangkauan produk, yang kelima, mengganti produk atau layanan, dan yang keenam, mengurangi konsumsi energi. Nah, adapun ciri-ciri dari inovasi yaitu satu, merupakan ide baru, yaitu ide yang belum pernah dipublikasikan oleh orang lain sebelumnya. Yang kedua yaitu dilakukan secara terencana. Sebuah ide dapat disebut inovasi apabila dilakukan dengan terencana dalam pengembangannya. Dan yang ketiga, memiliki tujuan. Inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Nah, di sini juga disebutkan ada beberapa jenis inovasi, yaitu yang pertama incremental innovation, dua disruptive innovation, yang tiga architectural innovation, dan yang keempat yaitu radical innovation. Inovasi ini memiliki dua tahap khusus, yaitu discovery dan invention. Selanjutnya yaitu adapun manfaat dari inovasi. Yang pertama yaitu memecahkan masalah yang sulit diselesaikan, yang kedua meningkatkan produktivitas perusahaan, yang ketiga membuat bisnis menjadi unik, dan yang keempat mengalahkan kompetitor yang kuat. Inovasi produk ini memiliki 3 dimensi menurut penelitian Sekardila Pratiwi 2016. Yang pertama yaitu perluasan lini atau line extensions, yang kedua produk baru atau me to product, yang ketiga produk benar-benar baru yaitu new to the world product.
Nah, selanjutnya ada tipe inovasi produk menurut Kotler dan Bass 2004-31 dalam Aulia 2014. Pengembangan produk baru didasarkan pada asumsi pasar tetap, yaitu yang pertama inovasi berbasis modulasi, yang kedua inovasi berbasis ukuran, yang ketiga inovasi berbasis kemasan, yang keempat inovasi berbasis desain, yang kelima inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer, dan yang keenam inovasi berbasis pengurangan upaya. Selanjutnya ada pun faktor inovasi menurut Eliten dan M. Anantan 2009-39 dalam Lain Bunga 2012. Yang pertama yaitu kondisi industri di mana perusahaan. Yang kedua sejarah dan strategi perusahaan saat ini. Yang ketiga sumber daya manusia dan material. Selanjutnya ada pun cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk menurut Barzak dan M. Khan 2007, yaitu terdapat 7 dimensi. Yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan, manajemen teknologi dan upaya pengembangan produk termasuk identifikasi, prioritas, seleksi dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua yaitu proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Yang ketiga yaitu penelitian penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan, pesaing, dan keadaan lingkungan makro di pasar. Yang keempat yaitu iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Yang kelima, budaya perusahaan nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Yang keenam, evaluasi matriks dan performa kinerja merupakan pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program pengembangan produk. Dan yang ketujuh, komersiliasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran produk baru yang merangsang adopsi oleh customer dan difusi pasar. Agar inovasi produk tidak menjadi sia-sia, maka diperlukannya marketing. Marketing ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan inovasi produk yang sudah diciptakan. Karena dengan adanya marketing yang baik atau pemasaran yang baik, maka inovasi produk ini tidak akan menjadi sia-sia. Nah, terakhir di sini ada tips berinovasi. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi. Yang kedua, produk yang unik. Tiga, meningkatkan pelayanan. Dan yang keempat, meningkatkan skill sumber daya manusia. Nah, mungkin sekian resume dari inovasi produk yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun salah kata. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.